Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Yani. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang strategi pemasaran produk, di mana pada bagian ketiga ini akan fokus pada penyusunan rencana strategi pemasaran produk dengan mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi, baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal atau dari luar perusahaan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus disusun rencana strategi pemasaran? Karena pertama, perusahaan ingin memperoleh laba secara optimal. Kemudian juga bahwa dengan mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhi yang berasal dari lingkungan perusahaan, serta untuk mencapai sasaran yang tepat. Keberadaan atau kehidupan perusahaan sangatlah dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Lingkungan internal atau lingkungan intern merupakan lingkungan yang berada dalam kekuasaan manajemen perusahaan sepenuhnya, di mana pihak manajemen akan melakukan berbagai upaya atau mengatur strategi yang meliputi pengambilan berbagai keputusan agar sasaran bisa dicapai, yaitu melalui kebijakan produksi, keuangan, personalia, pemilihan lokasi yang tepat, melakukan riset dan pengembangan, maupun kebijakan pemasaran yang kita kenal dengan marketing mix. Nah, kemudian dari lingkungan eksternal bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu lingkungan mikro yang meliputi supplier, perantara pemasaran, misalnya agen jasa pemasaran, kemudian perantara perusahaan, distributor fisik, kemudian juga pesaing, serta konsumen. Kemudian yang kedua adalah lingkungan makro yang meliputi antara lain kemajuan teknologi, kondisi sosial budaya, politik hukum, misalnya perubahan peraturan, faktor ekonomi atau kondisi ekonomi, dan juga demografi atau kependudukan. Kemudian, sistem pemasaran secara keseluruhan dapat kita lihat melalui diagram ini, di mana lingkungan makro sifatnya sangat mempengaruhi perusahaan, tetapi perusahaan hanya bisa menyesuaikan diri atau tidak bisa mempengaruhi faktor makro atau lingkungan makro. Sedangkan lingkungan mikro mempengaruhi perusahaan, sebaliknya perusahaan juga bisa mempengaruhi lingkungan mikro. Dalam hal ini juga terdapat sumber non-marketing dalam perusahaan yang secara penuh berada dalam kekuasaan perusahaan. Misalnya, faktor produksi, kondisi keuangan, faktor personalia, dan sebagainya. Kemudian, setelah dilakukan analisa secara cermat tentang faktor intern perusahaan serta faktor lingkungan, baik mikro maupun makro, maka kegiatan berikutnya adalah membuat rencana pemasaran produk. Rencana pemasaran adalah sebuah rumusan usaha yang akan dilaksanakan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang terdapat pada wirausaha agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan atau yang telah ditetapkan.
Nah, dengan disusunnya perencanaan, maka akan diperoleh berbagai manfaat. Antara lain yaitu: pertama, mampu mendorong cara berpikir jauh ke depan, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi dan keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Kemudian juga sebagai langkah dalam mengkoordinasi pemasaran dengan lebih baik. Manfaat berikutnya yaitu bahwa pelaksanaan aktivitas pemasaran berdasarkan standar prestasi kerja yang sudah ditetapkan. Juga manfaat berikutnya yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai serta kebijakan operasionalnya. Yang terakhir, dengan manfaatnya yaitu mampu mendorong partisipasi serta mempertebal rasa tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan perusahaan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa peranan perencanaan pemasaran itu? Peranannya adalah, yang pertama, bahwa perencanaan pemasaran akan mampu menyeimbangkan aktivitas pemasaran sehingga sasaran dan tujuan perusahaan bisa dicapai. Kemudian, peranan berikutnya adalah mengintensifkan dan mengoptimalkan semua cara dalam berbisnis demi tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian juga menjamin keselarasan dan keserasian pada setiap bagian demi tercapainya tujuan perusahaan. Peranan yang terakhir adalah sebagai sarana dalam pengendalian yang cepat, tepat, dan teratur dalam kegiatan pemasaran. Dalam praktek, kita mengenal ada dua macam perencanaan produk, yaitu yang pertama yang disebut dengan strategic market planning. Strategi ini berkaitan dengan arah perkembangan usaha yang ingin dicapai dengan melakukan kajian, antara lain yaitu kajian tentang pasar atau pelanggan yang dilayani, kajian tentang pesaing yang dihadapi, kajian tentang tren lingkungan yang ada atau yang sedang terjadi, juga tentang ciri-ciri pasar yang dilayani berikut berbagai perubahannya, serta ciri wirausaha dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Nah, tentang sumber daya yang dimiliki ini yang biasa kita sebut dengan 6M. Man, money, material, mesin, method, dan juga market. Kemudian yang kedua adalah corporate marketing planning. Strategi ini meliputi antara lain, yang pertama, analisis terhadap sumber daya atau 6M tadi dan lingkungan usaha yang strategis. Kemudian juga analisis situasi pasar, segmentasi pasar, produktivitas atau kemampuan menghasilkan, kemampuan berproduksi, juga rentabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, serta strategi wirausaha. Kemudian juga strategic marketing planning atau strategi pemasaran untuk pengembangan bisnis. Operasional marketing planning ini merupakan bagian dari rencana strategi bisnis
yang menyelaraskan bagaimana sebuah kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mengontrol proses yang ada dalam kegiatan bisnis. Kemudian, planning of launching of new product atau rencana untuk melakukan atau meluncurkan atau memperkenalkan produk baru. Nah, itu mengenai bagaimana perencanaan pemasaran. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, yaitu pada bagian yang keempat. Selamat belajar. Sukses untuk semua. Salam.